Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita hari ini akan membahas tentang materi yang pernah saya share di pertemuan kemarin. Jadi hari ini saya bahas di sini melalui video ini secara singkat, biar kalau ada kalian yang kurang mengerti atau belum paham bisa menonton video ini ya. Kita langsungkan saja. Materi yang kemarin kan kita membahas tentang grafik fungsi eksponen. Nah, di sini ada langkah-langkah cara menggambar grafiknya dan menentukan nilai suatu fungsi dari eksponennya. Langsung saja. Fungsi eksponen, kalian kan sudah mencatat apa pengertian dari fungsi eksponen itu, dan ada bentuk umumnya yaitu fx sama dengan k kali a pangkat x, atau bisa kita tuliskan y sama dengan k kali a pangkat x. Nah, syaratnya itu a lebih dari 0 atau a tidak sama dengan 1. Itu untuk fungsi eksponen. Nah, di grafik fungsi itu ada beberapa kemungkinan yang dapat kita lihat. Yang pertama, jika a lebih dari 0, maka grafiknya monoton naik. Artinya itu nanti waktu di grafiknya itu melengkungnya naik. Lalu yang kedua ada jika 0 kurang dari a, kurang dari 1, maka grafiknya monoton turun. Dan yang ketiga ada grafik fungsi itu memotong sumbu y di 0, k. Nah, ini nanti bisa terserah berapa nilai titik koordinatnya. Nah, langkah-langkah menggambar grafik fungsi eksponen yang pertama yaitu kita membuat daftar atau tabel yang menunjukkan hubungan antara nilai-nilai x dengan nilai-nilai y. Nah, nilai-nilai y ini itu y sama dengan fx sama dengan a pangkat x. Lalu yang kedua, kita menggambar titik-titik dengan koordinat x, y yang digambarkan pada bidang kartesius. Nah, yang pertama kan kita sudah mencari x dan y-nya, lalu kemudian kita gambarkan pada bidang kartesius. Lalu setelah kita gambarkan, kita tarik kurva dari titik-titik tersebut, sehingga diperoleh grafik fungsi eksponennya itu y sama dengan fx sama dengan a pangkat x. Nah, biar lebih paham, kita lihat contoh yang pertama. Lukislah grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x dan gx sama dengan 1/2x. Untuk penyelesaiannya yang pertama kita buat tabel nilai fungsinya dulu. Nah, ini sudah terlihat grafik tabel nilai fungsinya. Di sini saya membuatnya dari yang mendekati min 3 sampai 3. Nah, jadinya bisa kita tuliskan x-nya pertama min 3, berarti nanti di fx ini tinggal kita tuliskan saja cara menghitung biar bisa dapat 1/8. Yang pertama kan x-nya kita min 3, jadi di sini karena fungsinya fx sama dengan 2 pangkat x, jadi x ini bisa kita tuliskan min 3. Jadinya kan 2 pangkat min 3. Biar mempermudah kan, karena eksponen bisa kita ubah menjadi 1/2 pangkat 3. Nah, 1/2 pangkat 3 itu sama dengan 1/8. Dan cara tersebut seterusnya seperti ini. Lalu yang gx juga seperti itu. Karena x-nya kita sudah ketahui min 3, jadi tinggal kita masukkan saja. Gx sama dengan 1/2 pangkat x. Jadi x-nya tadi min 3, jadinya 1/2 pangkat min 3. Kita hitung 1/2 pangkat min 3 itu berapa? Menghasilkan 2. Dan seterusnya caranya seperti itu. Kemudian karena sudah ketemu, lalu di proses yang keduanya, kita akan menggambar grafiknya. Nah, tadi titik-titiknya sudah ada yang kita ketahui, ada yang berada di titik 2,4, ada yang di min 2,4, ada yang min 3,4, ada yang 3,4, ada yang 2,4,
seberberapa, 1, seberberapa, dan min 1, seberberapa, min 2, seberberapa, dan ada yang 0,1. Nah, tadi kan sudah di beberapa kemungkinan grafik fungsi kan ada yang monoton naik, dan ada yang monoton turun, dan ada yang memotong sumbu X. Nah, ini memotong garis ini memotong sumbu X, dan ini juga memotong sumbu Y. Ini memotong sumbu Y, dan ini juga memotong sumbu Y. Berarti kan yang fx-nya itu di sini turun, lalu yang ini yang gx-nya turun, lalu yang fx-nya naik. Nah, kita perhatikan pada gambar di samping juga. Pada domain kedua fungsi himpunan bilangan realnya, yaitu ada X anggota R, atau min tak hingga, tak hingga. Lalu ada juga rangnya yang berupa himpunan semua bilangan real positif, yaitu Y lebih dari 0, Y anggota R, atau 0, tak hingga. Lalu kedua grafik ini melalui 0,1. Melalui Y di 0,1. Lalu kurva mempunyai asimptot datar, yaitu garis yang didekati fungsi tapi tidak akan berpotongan dengan fungsi. Sumbu X, garis Y sama dengan 0. Nah, berarti garisnya ini itu sama dengan 0. Lalu kedua grafik simetri terhadap sumbu Y. Simetri berarti sama dengan sumbu Y. Nah, grafik fx sama dengan 2 pangkat x itu merupakan monoton naik. Lalu yang gx 1/2x itu monoton yang turun. Nah, keduanya itu berada di atas sumbu x, jadi nilainya senantiasa positif. Nah, dari grafik di samping dapat kita simpulkan bahwa fungsi f sama dengan x mendekati a pangkat x. Untuk a lebih dari 1 adalah fungsi naik, dan untuk 0 kurang dari a kurang dari 1 adalah fungsi turun, karena rangnya dari f adalah bilangan positif, dan a pangkat 0 sama dengan 1, maka grafik fungsi f mendekati a pangkat x atau a lebih dari 0 terletak di atas sumbu x. Nah, ini garisnya terletak di atas sumbu x dan melalui titik 0,1. Yang contoh kedua, waktu paruh radium 226 adalah 1600 tahun. Sebanyak 50 gram radium 226 sampel ditempatkan di fasilitas penyimpanan bawah tanah dan dimonitor. Nah, tentukan fungsi yang memodelkan massa radium 226 yang tersisa setelah X waktu paruh. Terus gunakan modal fungsi untuk memprediksi jumlah radium 226 yang tersisa setelah 4000 tahun. Lalu yang C, buat tabel nilai fungsi mx pada interval 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 5. Gambar grafik fungsi mx berdasarkan tabel nilai fungsi dan apa yang dapat diceritakan dari grafik tentang peluruhan radium 226. Nah, langsung penyelesaiannya. Yang A berarti kita ketahui massa awalnya itu 50. Faktor peluruhan A sama dengan 1/2. Faktor peluruhannya 1600 tahun. Nah, karena di sini tadi ada waktu paruh, makanya A-nya itu 1/2. Nah, kemudian model fungsinya adalah mx. Jadi di sini kita membuat model kan, modelnya mx sama dengan 50. Seperti yang pada fungsi pertumbuhan atau fungsi peluruhan, karena ada rumus yang y sama dengan y0 kali 1 min r pangkat x. Nah, karena
waktu paruh, jadinya kita membuat Y0-nya 50 kali 1 min R itu sama A, 1/2 pangkat X, dengan X jumlah periode waktu 1600 tahun. Nah, selanjutnya untuk yang B, jumlah periode waktu yang mewakili 4000 tahun adalah 4000 dibagi 1600, jadinya 2,5. Nah, jadi 4000 tahun mewakili 2,5 periode waktu paruh. Dengan mensubstitusi X-nya itu 2,5. Jadinya bisa kita tuliskan MX sama dengan 50 kali 1/2 pangkat X. X-nya tadi 2,5. Jadi kita tuliskan M 2,5 sama dengan 50 kali 1/2 pangkat 2,5 menghasilkan mendekati 8,84. Jadi masa yang tersisa setelah 4000 tahun itu sekitar 8,84 gram. Nah, lalu yang ketiga kan kita membuat tabel fungsi. Tabel fungsi tadi karena intervalnya 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5, jadi intervalnya kita tuliskan dari 0 sampai dengan 5. Itu untuk X-nya. Nah, untuk Y-nya, kita cara mencarinya dengan menggunakan rumus yang MX sama dengan 50 kali setengah pangkat X. Nah, karena X-nya 0, berarti kita masukkan di sini 50 kali 1/2 pangkat 0. Menghasilkan 50. Lalu, X-nya diketahuinya 1. Jadi kita memasukkan yang X pangkatnya ini, jadinya 1, dan seterusnya. Seperti itu langkah untuk selanjutnya juga. Lalu yang D, kita menggambar grafik fungsinya berdasarkan nilai tabel yang sudah kita dapat ya. Nah, tadi kan sudah kita dapatkan bahwa 0,50, berarti ini 0,50. Lalu 1,25, 2,15, 3,5, 4, berapa ini? 3 sekitar situ ya. Lalu 5,2 kalau nggak salah. Nah, berarti pokoknya titiknya kita tentukan titik-titiknya. Setelah kita tahu titiknya, lalu kita hubungkan garis kurvanya seperti ini. Seperti itu. Sampai di sini saja. Kalau ada masih belum paham atau ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan langsung atau menghubungi saya secara langsung, karena ini pertemuan yang kemarin materinya dan pertemuan hari ini juga masih dengan materi ini. Dan pertemuan kemarin kan ada tugas, berarti kan jika belum mengumpulkan semuanya, tolong segera dikumpulkan. Terakhir pada hari ini jam 23.59. Nah, ini latihan soalnya yang 1A kemarin sudah untuk jawabannya sudah saya share di grup. Itu contoh dari jawaban yang pertama. Yang untuk B silahkan dikerjakan sendiri. Yang 2 juga sempat ada yang bertanya untuk yang 2A itu bagaimana caranya. Nah, kan seperti langkahnya menentukan nilai suatu fungsinya, mencari X dan Y-nya. Nah, itu sudah pernah saya share di grup juga, caranya bagaimana seperti itu, dan ini tadi sudah saya jelaskan juga. Dan silahkan kalian lanjutkan pengerjaan kalian dan dikumpulkan tepat waktu ya. Untuk pembelajaran kita hari ini sepertinya sudah cukup. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materinya atau dalam pengucapan kata saya. Mohon dimaafkan bila ada kata yang kurang sopan ataupun kurang paham di kalian. Bisa ditanyakan ke saya. Cukup sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.